Salam sehat, kami dosen dan mahasiswa dari Prodi Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia akan mempersembahkan jenis latihan untuk pencegahan dan penanganan osteoporosis. Osteoporosis atau pengeropasan tulang merupakan salah satu kondisi yang umum dialami oleh para lansia. Resiko fatal pada kondisi osteoporosis adalah patah tulang. Selain itu, akan juga terjadi nyeri sendi dan kelemahan daripada otot-otot penggerak tubuh. Selanjutnya, mari kita saksikan jenis latihan untuk pencegahan dan penanganan kondisi osteoporosis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan contoh latihan yang dilakukan pada posisi tidur. Pertama, kita akan melakukan gerakan untuk meningkatkan kontraksi atau ketegangan otot pada daerah tungkai, kemudian pada daerah kedua lengan, lalu secara bersama-sama kita akan lakukan mulai dari lengan sampai tungkai. Pertama, kita akan mulai dari tungkai. Jadi untuk tungkai, pada saat ini kita melihat bahwa tungkai ini dalam keadaan rileks. Lalu kita akan meningkatkan kontraksi atau ketegangan ototnya atau kerja ototnya dengan memposisikan tungkai seperti ini ke atas, kemudian telapak kaki angkat ke atas sehingga tumit mengenai tempat tidur, lalu kita suruh tekan ke bawah. Ya, silakan tekan. Kita hitung sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Oke, Bapak Ibu dapat melihat bahwa ketika rileks, kaki bergerak ke arah samping kiri dan kanan, melebar ya. Nah, ini berarti sudah terjadi penurunan. Kita coba sekali lagi, kita akan lakukan untuk tungkai. Ya, telapak kaki mengarah ke atas. Oke, tumit menekan ke tempat tidur dan kita dapat melihat ketegangan otot meningkat. Dihitung 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Kemudian ya, posisi kaki menjadi santai. Selanjutnya kita akan memberi contoh latihan bagaimana meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kontraksi pada daerah lengan. Pertama-tama kita bisa menggunakan alat apa saja untuk digenggam. Di sini kami memberi contoh dengan menggenggam elastis bandit pada kedua tangan. Lalu kita lakukan menggenggam dan genggaman menekan ke tempat tidur dengan kuat dan kita hitung selama 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Kita dapat lihat ini menjadi santai. Kita ulang sekali lagi sebagai contoh. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan, genggam, tekan ke tempat tidur. Ya, dapat kita lihat peningkatan daripada ketegangan otot atau ini disebut dengan isometrik kontraksi karena tidak ada gerakan. Dihitung 8 kali, kemudian relax. Oke. Demikian untuk latihan pada posisi di daerah lengan. Baik, berikutnya kita akan melihat kombinasi dari gerakan isometrik kontraksi atau peningkatan kekuatan otot baik tungkai maupun lengan secara bersamaan. Seperti tadi, kita akan menggerakkan bersama-sama. Baik, silakan jeri telapak kakinya arah ke atas, genggam kedua tangan, lalu tekan baik tumit maupun pergelangan tangan ke tempat tidur. Bersama-sama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Oke, itu gerakan ketiga yang merupakan kombinasi. Kita ulang sekali lagi agar lebih mudah untuk mengingatnya. Kita gerakan secara bersama-sama antara tungkai dan lengan. Baik, telapak kaki ke atas, lengan menggenggam, tumit menekan ke arah tempat tidur, pergelangan tangan menekan ke tempat tidur. Dengan hitungan 8 kita pertahankan. Bapak Ibu dapat melihat bahwa otot paha, otot betis semua meningkat kekuatannya, demikian juga dengan lengan. Hitungan 8 selesai, relax.
Demikian latihan kombinasi untuk gerakan isometrik kontraksi pada tungkai dan lengan. Selanjutnya kita bisa melakukan latihan dalam posisi duduk. Posisi duduk ini bisa kita kombinasikan antara latihan pada kaki dan pada tangan. Namun prinsipnya adalah kita lakukan secara menyilang. Ya. Pada daerah tangan yang kanan ini nanti menekan paha kaki kanan, kemudian tungkai yang kiri menekan lantai. Kemudian ditahan selama 8 hitungan, kemudian rileks dan bergantian dengan kaki yang sebelahnya. Kita mulai ya. Oke, sekarang tangan kanan genggam pahanya sekencang mungkin, kemudian tekan pahanya, kemudian kaki kiri menekan lantai. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Nah, pada saat relax maka tangannya kembali menekuk, kemudian kakinya kembali relax. Kemudian gantian pada tangan yang sebelah kiri. Tangan kiri nanti menggenggam paha kiri, kemudian menekan pahanya, kelihatan sikunya mulai lurus, kemudian kaki yang kanan menekan lantai. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Nah, itu adalah untuk meningkatkan kekuatan otot pada daerah lengan yang kiri dan kaki yang kanan secara bersilangan. Namun pada saat latihan tersebut kita harus memperhatikan postur dari orang yang latihan. Harus dalam posisi tegak dan kepala dalam keadaan tegak, pandangan ke depan, supaya posturnya tetap dalam keadaan normal. Demikian. Selanjutnya adalah latihan isometrik pada posisi duduk ke berdiri. Pertama kita lakukan kontraksi isometrik pada otot pinggang. Setelah itu nanti pada posisi miring untuk isometrik otot pinggang juga. Kemudian gerakan untuk berdiri juga isometrik pada otot bokong dan otot paha. Kita mulai. Pertama kita perhatikan bentuk tubuh dari seorang yang mau dilatih. Harus dalam keadaan tegak, pinggang dalam keadaan lurus, kemudian kaki dibuka selebar bahu, ya seperti ini. Kemudian disuruh mengencangkan otot pinggangnya dengan tegak, tahan. Ini dia terjadi kontraksi pada otot-otot pinggang secara isometrik. 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan tetap mempertahankan pinggang dalam keadaan lurus, disuruh memajukan badannya ke depan. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya disuruh mengangkat bokongnya sedikit, angkat, tahan. 1, 2, 3, 4, kemudian berdiri. Nah, demikian latihan pada posisi duduk ke berdiri dengan prinsip isometrik kontraksi. Posisikan posisi lansia dalam keadaan tegak, pandangan ke depan, kemudian postur dalam keadaan tegak, kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya kaki yang hendak dilatih yaitu kaki sebelah kiri kita posisikan sedikit menekuk, kemudian dipertahankan berat badan di sebelah kiri, kemudian tungkai yang sebelah kanan maju ke depan dan maju ke belakang secara bergantian. Pada saat ke depan tumitnya menyentuh lantai, pada saat ke belakang ujung jari yang menyentuh lantai. Harus diperhatikan dan dijaga supaya lutut dalam keadaan diam, tidak bergerak dan tetap stabil. Diulangi latihan ini sebanyak 8 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Demikian latihan pada posisi berdiri untuk meningkatkan kekuatan otot paha dan
meningkatkan keseimbangan untuk mencegah dan penanganan osteoporosis. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa gerakan yang saya lakukan? Gerakan menyapu, ya. Dengan menyapu, kita dapat melatih otot-otot kita agar lebih kuat lagi. Baik, pada saat kita menyapu, kita genggam sapu ini dengan kuat, lebih dari biasanya. Kita tekan sapu ini ke bawah, ke lantai, tepatnya. Kita hitung 8 hitungan, ya. Lalu kita teruskan lagi gerakan seperti tadi. Genggam sapu ini dengan kuat, kita tekan sapunya ke lantai, kita tahan 8 hitungan. Dapat sehatnya, dapat bersihnya. Bapak Ibu, gerakan selanjutnya, aktivitas yang dapat kita lakukan sebagai latihan. Pada saat ada tamu Bapak Ibu, pada saat kita membawa nampan yang berisi minuman, kita bisa melakukan latihan ini, ya. Pada saat kita membawa nampan ini, kita tahan nampan ini di tangan kita dengan erat, kita hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bawa ke ruang tamu, lalu kita hidangkan nampan ini untuk tamu. Selamat mengikuti. Latihan selanjutnya kita akan melakukan, biasanya ini aktivitas di dapur ya Bapak Ibu. Pada saat kita memotong sesuatu, terutama mungkin daging ya, yang memerlukan tekanan pada otot-otot tangan kita. Pada saat kita akan memotong, kita kontraksikan ya, pisau kita tekan ke benda yang akan kita potong, kita hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita relax ya. Kita ulangi sekali lagi gerakan seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita relax lagi. Latihan selanjutnya, pada saat kita membaca, ibu-ibu, bapak-bapak, kita dapat latihan. Sederhana saja caranya ya. Pada saat kita akan membuka helaian buku, kita jepit helaian buku ini, kita tahan, kita hitung 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buka lagi satu lembar, kita jepit lagi buku ini, lembaran kertas ini dengan kencang. Kita hitung 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan membaca buku sudah dilakukan. Sudah sore ibu-ibu, kita minum teh dulu ya. Pada saat kita minum teh, kita dapat latihan nih ibu-ibu. Gimana caranya? Gampang, gini. Pada saat kita mau minum teh, kita angkat gelas kita tahan 8 hitungan ya Bapak Ibu biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita minum. Kita letakkan lagi, kita ambil lagi, ikuti gerakan seperti tadi. Selamat mencoba. Bapak Ibu, kita akan melakukan latihan penguatan, terutama penguatan otot-otot lengan pada saat kita membaca ya. Pada saat kita membaca menggunakan kacamata kita dapat. Saya akan, mohon izin ya, saya akan memperlihatkan ini supaya nanti Bapak Ibu jelas mana otot yang sedang beristirahat, mana otot yang sedang bekerja secara maksimal. Kita angkat kacamata kita sampai di sini, kita kontraksikan tangan kita secara maksimal, kita hitung 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Kita ulangi lagi gerakan seperti tadi. Kita kontraksikan secara maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini dikenal dengan gerakan isometrik kontraksi.
Kita rileks, kita letakkan kacamata kita. Latihan selanjutnya yang sering kita lakukan dapat kita lakukan untuk lengan pada saat kita setelah mandi. Kita akan mengeringkan tubuh dengan menggunakan anduk. Kita dapat menggunakan anduk dengan cara sebagai berikut. Saya akan tunjukkan bagaimana kita mengeringkan tubuh bagian belakang sebagai berikut. Kita akan meletakkan anduk seperti ini dengan tangan kanan menghadap ke depan, tangan kiri ke bawah. Kita menarik ke atas, tahan, tetapi tangan kiri kita juga tetap menahan. Lalu kita rilekskan, kita lakukan lagi menarik ke atas. Saat kita menarik ke atas, tangan kanan menarik, tangan kiri menarik. Lalu kita rilekskan, kita tarik ke bawah, tangan kiri menarik, tangan kanan tetap juga mempertahankan di atas. Kemudian rileks, lalu kita lakukan kembali, tarik ke atas dengan mempertahankan kekuatan yang sama. Lalu di tangan kiri kita tetap juga melakukan pertahanan yang sama. Dan itu kita lakukan kembali ke bawah dan ke atas, dan dapat kita lakukan sebaliknya. Demikian latihan untuk mengeringkan tubuh saat kita mandi untuk kekuatan dan isometrik kontraksi pada daerah lengan. Terima kasih. Demikian tadi latihan-latihan yang kami berikan sebagai contoh untuk mencegah dan mengatasi gejala-gejala akibat osteoporosis yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Latihan-latihan tadi sebenarnya dilakukan dengan prinsip statik kontraksi, dan ini sangat baik untuk meningkatkan kepadatan tulang, meningkatkan kekuatan otot, dan juga mencegah terjadinya pengurangan mineral kalsium di tulang. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa latihan-latihan tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah tadi diberikan sebagai contoh. Demikian pula dengan waktu dan hitungan serta intensitas yang diharapkan dapat membantu kita semua dan masyarakat yang ada bila menggunakan latihan tersebut di mana saja, kapan saja, dengan hasil yang luar biasa tanpa harus menggunakan biaya yang besar. Terima kasih. Demikian persembahan dari kami, Prodi Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.